Dakota dengan malu-malu berkata, menjagaku secara khusus. Tampaknya pahlawanku juga menyukaiku, aku sangat bahagia. Tokia juga memberi selamat, Dakota, selamat, akhirnya cintamu terbalas. Dakota berkata, jangan bicara tentang aku lagi Tokia, kamu juga harus memikirkan dirimu sendiri. Kita bisa masuk, itu jelas karena pahlawanku, tetapi di awal Reka bahkan mengatakan bahwa semua berkat dia. Orang yang tidak kompeten dan sombong seperti ini tidak layak untukmu. Tokia tersenyum dan berkata, mau gimana lagi, aku menyukainya. Dakota, cepat atau lambat aku akan mati karena kesal dibuat kamu. Keduanya berbicara dan tertawa sambil berjalan ke kamar mandi. Sedangkan Erwin membawa Lily masuk ke dalam private room dengan amarah yang menggebu-gebu. Ketika Riku melihat Erwin, dia segera memerintah, Erwin, aku akan memberimu kesempatan untuk dipromosikan. Singkirkan orang ini, maka aku akan menyuruh kakakmu mempromosikanmu. Erwin itu mengepalkan tinjunya, berjalan menuju Riku, dan kemudian dia memukul Riku dengan kuat. Singkirkan dia, promosikan aku, promosikan nenekmu. Hah, semua orang yang hadir terkejut. Situasi apa ini? Bukankah tadi Erwin baru saja memberi mereka alkohol dan rokok sebagai penjaga, kenapa tiba-tiba berubah dan sekarang memukul Riku? Anjing sudah menggigit tuannya. Brahma sangat marah, brengsek, berani sekali kamu memukul keluarga Mas Hita, percaya atau tidak, aku akan memanggil kakakmu. Erwin tidak ragu langsung memukul Brahma, aku tidak percaya, memangnya kamu siapa bisa memanggil kakakku? Brahma memegangi wajahnya dan menatapnya dengan tak percaya, kamu berani memukul kami, kamu sudah bosan hidup. Memukul kamu, hari ini aku bahkan ingin memukulmu sampai mati. Erwin tiba-tiba mengambil 2 botol anggur yang ada di atas meja dan melemparkannya ke kepala Brahma dan Riku. Bang, 2 botol anggur itu hancur di kepala mereka. Mereka berdua terduduk di lantai, memegangi kepala mereka dan meratap kesakitan. Darah mengalir dari celah-celah jari mereka. Semua anggota keluarga Mas Hita sangat kaget dan bangkit untuk menghentikan Erwin. Erwin langsung mengeluarkan 2 belati dari tangannya dan menjentikkannya ke kiri dan ke kanan, membuat mereka semua mundur ketakutan. Mundur, siapa yang berani mendekat, aku akan membunuhnya. Seseorang berteriak dengan marah, Erwin, kamu benar-benar gila. Jangan lupa bahwa kakakmu adalah kerabat kami. Erwin mencibir, kerabat katamu. Kalian bukan kerabat kakakku, melainkan musuhnya. Musuh? Kenapa jadi musuh lagi? Semua anggota keluarga Mas Hita yang awalnya ingin menghentikan Erwin mundur satu persatu. Jika mereka semua adalah musuh kakak Erwin, berarti mereka sekarang memasuki sarang harimau. Riku memarahinya, omong kosong, jika kami adalah musuh kakakmu, kenapa membiarkan kami masuk dan makan di private room kelas atas? Erwin mencibir, itu karena aku melakukan kesalahan. Lily, kamu juga injak mereka, keluarkan amarahmu. Lily menendang Riku dengan marah. Dia seorang gadis, jadi tenaganya tidak kuat, tapi heels yang dipakainya cukup membuat Riku menjerit. Setelah ditendang 2 kali, Riku menangis kesakitan. Reka tiba-tiba berkata, sekarang kalian tahu bukan, aku bisa masuk bukan karena memakai nama keluarga Mas Hita. Begitu suara itu keluar, mata semua orang tertuju padanya. Sekarang tampaknya Reka memang tidak datang dengan berpura-pura menjadi keluarga Mas Hita. Jadi, bagaimana dia bisa masuk? Mungkinkah, seperti apa yang dia katakan, dia adalah ketua Underworld Kota Midgar? Pemikiran ini membuat semua orang merasa kacau dan putus asa. Tidak masalah jika Reka memang pemilik proyek Desa Madrun. Tapi sekarang dia juga ketua dari underground Kota Midgar. Ini sangat berbeda dengan apa yang mereka lihat selama ini. Ini membuat semua anggota keluarga Mas Hita merasa terancam. Bensu menarik napas dalam-dalam dan menatap Reka dengan perasaan campur aduk. Reka, apakah kamu benar-benar kakak ketua Kota Midgar Aset Underground? Reka sedikit mengangguk, ayah, jangan pedulikan identitasku, aku selamanya adalah Rekamu.
Bensu memuji, Reka, ayah percaya padamu. Meskipun kamu adalah kakak ketua kota Midgar Aset Underground, tapi kamu pasti tidak akan pernah melakukan hal yang tidak berperi kemanusiaan. Reka berkata, aku mengikuti ajaran ayah. Krusno, Natsu dan Lily saling memandang, perasaan mereka sekarang campur aduk. Tanpa disadari, Reka telah tumbuh menjadi orang yang sangat hebat, dan telah meninggalkan mereka yang masih jauh di belakang. Jika mereka tidak melakukan hal kejam kepada keluarga Tokia, dan menjalin hubungan yang baik, mungkin sekarang mereka juga bisa mendapatkan banyak uang, setidaknya sudah menjadi miliarder. Sekarang mereka tidak punya kesempatan ini lagi, karena mereka dari awal sudah berada di pihak lain. Dan satu-satunya cara yang tersisa adalah terus berada di pihak keluarga Mashita dan terus melawan Reka. Erwin melirik Reka dengan sedikit kesal dan berkata dalam hati, siapa dia, berani sekali mengaku sebagai kakak kami. Namun, sepertinya hubungannya dengan kakak ipar Dakota lumayan baik, sudahlah, biarkan saja dia berpura-pura menjadi kakak, anggap saja ini demi kakak ipar. Erwin kembali memukuli Brahma dan Riku dengan keras. Saat Erwin baru saja ingin memukul mereka dengan keras, Dakota kembali. Erwin segera berhenti, dengan hormat menghampiri Dakota, mengangguk dan membungkuk, kakak ipar, kamu kembali, silakan duduk, silakan duduk. Kakak ipar, kakak ipar. Semua orang yang ada di sana membeku. Sama-sama dari keluarga Mashita, mengapa kamu bisa begitu hebat? Erwin sangat membenci kami, tetapi dia mengangguk dan membungkuk kepadamu, dan dengan hormat memanggilmu kakak ipar. Apa yang terjadi di hari ini, sangat bertolak belakang dengan biasanya. Mata Bensu dan Avril terbelalak, kakak Erwin adalah Reka dan kakak iparnya adalah Dakota. Apakah Dakota dan Reka sudah bersama? Bagaimana dengan Tokia? Otak mereka berdua berdengung, mereka sangat terpukul. Wajah Reka menjadi gelap. Apa yang kamu bicarakan? Kakak iparmu adalah Tokia. Erwin dengan hormat berkata, kakak ipar, duduk dulu. Beri aku 5 menit, aku akan membalas perbuatan mereka. Erwin dari awal sudah mengetahui bahwa keluarga Brahma telah mengucilkan Dakota, dan Dakota seharusnya sangat marah pada keluarga Brahma. Memukul Brahma berarti menyenangkan kakak ipar. Ketika Brahma melihat bahwa Erwin akan memukulnya lagi, dia langsung ketakutan. Tubuhnya sudah tidak bisa menahan pukulan lagi. Brahma terus memohon, Dakota, selamatkan kami. Dakota melompat kaget, setelah melihat tubuh Brahma yang penuh dengan memar. Sewaktu dipukuli Brahma bersembunyi di bawah kolong meja, jadi Dakota baru menyadarinya sekarang. Dakota buru-buru berteriak, berhenti, Erwin berhenti. Bagaimanapun juga Brahma adalah kakeknya sendiri, tidak peduli seberapa buruknya dia, tapi Dakota tidak bisa melihatnya mati begitu saja. Dakota berlari dan membantu Brahma berdiri, kakek, kamu baik-baik saja. Brahma menarik napas dalam-dalam, aku tidak bisa mati untuk saat ini. Dakota, kakek bertanya padamu, apakah kamu mengenal kakak mereka? Bahkan sampai pacaran dengan kakaknya. Dakota mengangguk, bisa dibilang begitu, tetapi tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Brahma berkata, lalu, apakah Reka benar-benar kakak ketua mereka? Dakota melirik Reka dan berkata, kakek, apa yang kamu pikirkan? Dia hanyalah orang yang tidak berguna, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan pahlawanku? Pahlawanku adalah kakak ketua mereka dan satu-satunya di kota Midgar. Reka, ada apa dengan situasi ini? Perkataan Dakota ini membuat semuanya menjadi kacau. Riku melompat dan berteriak dengan marah, aku sudah yakin, bagaimana orang yang memerlukan istrinya untuk menghidupinya bisa menjadi ketua underground kota Midgar, dia hanya bertingkah seperti orang hebat saja. Adikku adalah wanita kakak ketua, jadi kakak ketua membiarkan kami masuk karena adikku. Erwin sialan. Kamu memukuli kerabat kakakmu, kamu pantas mati. Wajah Erwin tampak kusut. Bukankah kakak iparku telah dikucilkan oleh keluarga Mashita? Dia seharusnya membenci keluarga Mashita. Mengapa malah berdiri di pihak mereka? Pikirannya juga kacau.